tadi sudah Terima yang punya kapal. sama ya. Tadi sudah problemnya kena. Sudah mati, tenang aja. Salam sehat, salam sukses, bravo Pope. Di video kali ini saya manuver STS rencana awal sandar kiri karena sandar biar berlawanan arus. Tujuan kapal saya STS kali ini adalah nama kapalnya Gulf Bridge. Saatnya kita beri signal voice dan juga announce by mic. Masih belum bisa direspon krunya. Keadaan posisi arus saat ini adalah dari depan dan angin ke kiri. Sekarang kita masih proses untuk STS dan kita sekarang masih announce krunya, dimana krunya ini nanti untuk menerima tali buangan dan bisa kita kirim tali terus depan. Dan sekarang masih belum kelihatan krunya sama sekali, baik muka belakang, dan walaupun juga ada kelihatan orang di sini tetapi bukan orang kapal, maksudnya adalah kru kapal. Tujuan STS ini adalah orang ini adalah yang kerja di pelabuhan atau yang buka kaki-kaki kontainer ini. Yang intinya adalah ini bukan kru kapal tujuan STS kita ini. Dan saat ini kita masih announce terus, kita berikan voice dimana supaya bisa diterima tali buangan dan bisa kita kirim tali tros nanti muka belakang. Dan sampai saat ini kita masih belum kelihatan orang dengan suara-suara voice seperti ini, dan announce juga tidak bisa didengar atau direspon. Harusnya kalau ada orang di sebelah kiri ini atau tujuan kapal saya STS ini adalah kita sudah bisa ngirim tali buangan, namun tidak ada krunya yang menerima tali buangan. Dan di sini kita sudah lama menunggu karena harus juga dari depan ini kita lumayan mundur, dan ini kita masih proses menunggu krunya. Ini kita masih standby di samping lambung kapal kanannya ini, dan sampai sekarang pun masih belum kelihatan krunya yang keluar, di mana tali buangan saya muka belakang bisa diterima. Dan hal ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini bisa mendatangkan bahaya atau bisa menimbulkan bahaya, di mana nanti kapal ini tidak bisa diterima tali buangan, atau maksud saya adalah lama diterima tali buangan, bisa memakan waktu dan bisa juga perputaran arus ini menjadi belakang atau sebaliknya dari depan menjadi belakang, belakang menjadi depan arahnya. Dan saat ini masih arus dari depan, kita masih bisa sandar kiri, dan inilah prosesnya kita menunggu krunya, dan satupun krunya tidak ada keluar. Kita teriak-teriak bicara dan juga kita kasih voice atau eon, tidak direspon sama sekali, entah kemana lima siaganya. Dan posisi kapal saya ini sudah nempel haluan. Kita rencana kirim tali buangan, kita selalu menunggu mereka, menunggu kru, dan sampai sekarang masih belum muncul-muncul orangnya atau krunya. Ini kita menunggu lama di sini. Ini sudah memakan waktu berjalan 20 menit, dan sampai sekarang masih belum muncul orangnya. Sekarang kita sudah tiba di sini berapa lama, dan inilah kenyataannya kalau tiba di kapal ini. Tidak ada kru satupun, tak mana kemana, officernya tak mana. Ini dia deh. Coba ya, ini dia ini. Nih, udah berapa lama saya di sini menunggu. Inilah suka duka orang di saat
saat kita ini no safety, I think. Dan sekarang baru diambil headline, cross line depan. Ini saya sudah beberapa menit di sini, kurang lebih 30 menit setelah sudah di lambung kanan kapalnya. Dan ini baru diambil cross line headline depan. Sementara buritan tidak ada orang yang mengambil. Ini sudah berapa lama saya menunggu di sini, bisa dilihat. Hal-hal seperti ini tidak boleh, apapun kesibukannya. Kalau misalnya ada STS ya harus siap, tidak boleh terlambat ngambil. Kenapa? Karena ini arus kuat dan angin kuat. Orang ini malas bekerja. Saya sudah berapa lama menunggu di sini, dan akhirnya karena arus berputar dan dipaksa untuk tali diangkat 2, padahal dari kapal sudah dibilang 1. Jadi kita kirim dan akhirnya kena propellernya saya. Sekarang di propellernya saya masih proses ini. Dan dengan sekarang kita mungkin haluannya sudah begini. Ini bisa dicek. Dan sekarang harus berputar dari belakang saya. Dan akhirnya saya rencana ini sandar kanan. Dan sekarang saya mau potong tali tros yang kebelit di propellernya saya. Mau tidak mau, ini adalah solusinya. Dan ini adalah propeller yang kena tali tros. Ini tali trosnya saya yang nyangkut di propellernya saya. Efek manusia di sebelah ini. Tali apalah. Apa tali? Udah Kimai punya kapal. Kimai, Jadi tali sudah sudah propellernya kena. Sekarang semua ini kompak ini gara-gara si Kimai di sebelah kita mau kerja. Tapi ada safety, boat ada, panel leather ada, jacket dan boleh tetap semua. Tak usah ragu ya, simak. Captain Warudu channel. Mati, tenang aja. Pakai tali dulu. Tali kurang aja. Tali. Oke. Hati ya, Cap. Jangan dikotak-katik besi, Cap. Oke, bot tak sampai lagi, Cap. Apalah, Cap ni. Okey, tunggu bot, Cap. Tunggu bot. Harus kuat. Sekarang kita sudah turun memakai safety, life jacket and life buoy. Dan ini adalah proses mengecek tali tros yang kebelit di propeller ke bawah. Lepas, Cap. Ini tali tros yang nyangkut di propellernya kapal saya. Dan sekarang kita proses membuka tali tros ini yang kebelit atau nyangkut. Lumayan susah karena arusnya di bawah ini sangat kuat sekali, kayak digoyang-goyang. Dan harus sabar membuka tali tros ini karena tali trosnya agak lumayan besar. Dan kemudian saya dibantu oleh AB satu di bawah karena talinya juga berat. Ini di bawah ini kami berdua. Ini nyangkut tali trosnya ini dari atas sampai ke bawah karena tadi begitu kita mundur dan kebetulan arusnya juga dari belakang. Dan orang itu di kapal tujuan STS dia susah ngangkat, padahal tadi disuruh 1 tidak mau, sampai kita berdebat lama di sana.
Mau tidak mau ya kita kirim 2 karena memang permintaannya, dan akhirnya begini ceritanya. Ini adalah proses yang memakan waktu dan bisa-bisa menimbulkan bahaya, karena kapal ini awalnya adalah sandar kiri menjadi sandar kanan. Efek arus dari belakang yang awalnya arus dari depan tiba-tiba kurang lebih beberapa jam berputar arusnya, dan akhirnya kita menjadi sandar kanan. Dan inilah efeknya ketika krunya tidak standby di sebelah. Dan sekarang tali tros di Britain yang nyangkut di propeller sudah selesai kita tarik. Awas pecah bang, pecah. Oh, maaf. Oh ya, oke. Bisa nggak? Tarik 2 orang. Itu. Oke. Sekarang giliran saya, giliran kapten naik, dan saya mau diturunkan pilot ladder supaya terbantu kalau ada pilot ladder. Baru nanti kita bisa pakai tros, karena kebetulan pilot ladder ini tidak sampai ke bawah laut karena keterbatasan, dan kita bisa terbantu dengan tali tros. Dan ini adalah tali tros yang kita potong tadi, dan kita naik sedikit lewat tros ini. Lumayan ekstrim juga. Teringat waktu kecil, waktu main-main di hutan dan juga lompat-lompat di jembatan. Jadi teringat dengan sekarang sudah tua, pakai tali tros begini dan kita naik. Dan kita betul-betul juga hati-hati, perlu yang namanya safety. Jangan dipaksa, kalau memang dipaksa nanti bahaya juga. Dan sekarang ini adalah pilot laddernya diturunkan supaya terbantu nanti begitu diangkat sedikit di pilot ladder ini, nanti kita bisa lewat pilot ladder ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak kuat menahan tali tros ini, kalau kita dihibok bisa-bisa juga jatuh dan sakit. Dan sekarang masih aman. Jati Cap. Toh juga pun sampai ke tepinya juga bisa, namun saya tidak mau. Saya mau di pilot laddernya aja, nggak apa-apa. Cuma di sini sedikit goyang pilot laddernya karena grafiknya lumayan ini hantamannya karena ombak. Karena ombak masih besar dan juga arus. Dan sekarang kita sudah di pilot laddernya, sudah bisa naik aman, terkendali. Bensin lagi nggak, Ken? Udah naik. Belum impor, masih di jauh depan.